Sebenarnya apa sih yang membuat teman-teman itu tertarik untuk berternak? Nah, pasti karena ini asumsi saya, pasti teman-teman tertarik berternak. Yang pertama karena hobi, yang kedua karena melihat di YouTube, yang ketiga karena melihat kesuksesan orang yang memamerkan di YouTube. Nah, pasti seperti itu. Kalau memang hobi itu bagus. Yang kedua, kalau melihat untung dan ya untung yang dipamerkan di YouTube ataupun kemudahan yang dipamerkan di YouTube ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Halo sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky 03 Kebumen. Salam ternak, salam ngapak. Selamat sore teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ternak teman-teman selalu diberi kesehatan dan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini saya mau membahas tentang hal yang menarik. Tetap ikuti terus channel ini dan saya mohon dukungannya dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih untuk rekan-rekan yang selalu menyimak video saya dan selalu mendukung video saya. Nah, mari kita menuju ke topik pembahasannya, yaitu hal yang harus diperhatikan ketika mau berternak. Nah, ini pembahasan yang mendasar, sudah sangat sering dibahas, sudah sangat banyak dibahas oleh para rekan-rekan yang di bidang ternak. Tapi kali ini saya mencoba membahas kembali untuk teman-teman yang mungkin belum melihat ataupun mau memperdalam. Tetap ikuti terus. Nanti kalau ada yang bisa ditambahkan silahkan tambahkan. Kalau ada yang kurang ataupun salah dalam perkataan saya mohon maaf. Mari kita ke topik pembahasannya langsung. Cus. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat teman-teman itu tertarik untuk berternak? Nah, pasti karena ini asumsi saya, pasti teman-teman tertarik berternak. Yang pertama karena hobi, yang kedua karena melihat di YouTube, yang ketiga karena melihat kesuksesan orang yang memamerkan di YouTube. Nah, pasti seperti itu. Kalau memang hobi itu bagus. Yang kedua, kalau melihat untung dan ya untung yang dipamerkan di YouTube ataupun kemudahan yang dipamerkan di YouTube ya ini harus dikaji ulang ataupun dipahami kembali, teman. Nah, ini sangat sering orang-orang yang minat berternak itu karena melihat misalnya menonton YouTube keuntungan ternak entok sekian juta dalam sebulan. Nah, biasanya ini orang langsung termotivasi oleh video yang seperti ini, langsung timbul, wah saya langsung pingin berternak entok. Nah, tapi tunggu dulu teman, kenyataan dengan apa yang ditampilkan itu bisa dikatakan beda lah, 60-40%. Mungkin 40%-nya benar, tapi 60%-nya kita tidak tahu apa yang mereka rasakan, apa yang mereka tidak tampilkan. Nah, ini harus kita pahami kembali bagi yang mau berternak karena melihat keuntungan yang dipamerkan di video. Nah, jadi hal yang harus kita perhatikan ketika mau berternak itu, pelajari dulu. Kita bertanya kepada yang lebih tahu ataupun kita lebih mengkaji video-video. Misalnya teman-teman melihat satu video, kita bisa bandingkan dengan video lain untuk perbandingan ataupun pembenarannya. Nah, seperti itu. Yang kedua, kita jangan langsung terjun ke dunianya dulu, tapi cari tahu apa kesusahannya. Kita boleh cari tahu keuntungannya, tapi yang pertama ataupun yang utama kita harus cari tahu apa kesusahannya atau apa kendalanya. Nah, kalau kita sudah mempelajari kendalanya dan kesusahannya, otomatis nanti keuntungan ataupun kemudahan akan datang dengan sendirinya karena kesulitannya sudah teratasi. Nah, seperti itu teman. Intinya tanya kepada orang-orang, bisa belajar di YouTube. Jangan cuma satu video, tapi kaji 2 video atau 3 video. Kita bandingkan, kita ambil apa yang menurut kita benar, seperti itu. Nah, setelah itu kita jangan langsung berternak banyak. Misalnya teman-teman melihat 100 indukan, teman-teman contoh belilah 50 indukan, itu baru pemula. Lah, jangan seperti itu. Kalau kata saya, pipil terlebih dahulu, misalnya 5 indukan ataupun maksimal 10 indukan dulu. Kita pelajari apa kendalanya, bagaimana produktivitas, bagaimana meningkatkan produktivitas.
Terus setelah kita berhasil ataupun sudah mengatasi kendalanya, kita tahu cara meningkatkan produktivitas, kita pelajari cara menjualnya itu bagaimana, cara pengeluarannya itu bagaimana. Nah, setelah kita sudah tahu kuncinya, semua kesulitan sudah teratasi, kita boleh menambah populasi ataupun kita bisa bereksperimen dengan hal-hal baru lah, intinya seperti itu teman. Nah, intinya jangan terlalu termotivasi oleh keuntungan semata yang ditampilkan, tapi tetap boleh termotivasi, tapi jangan terlalu. Nah, hal yang harus dilakukan ya seperti tadi yang saya jelaskan, itu menurut saya ya teman. Kita tanya kepada yang tahu, kita tonton video 1-3 video, kita kaji, kita ambil yang baik, kita praktekkan sedikit demi sedikit, kita cari kesulitannya. Setelah kita dapat, kita pahami, kita pelajari, kesulitan sudah teratasi, nah lalu kita tambah populasi, kita tambah dengan hal baru, eksperimen baru. Nah, lalu kita belajar tentang pengeluaran produksi kita ataupun penjualan. Setelah semua teratasi, pasti akan mendapatkan keuntungan. Nah, itu yang dikatakan sebagai proses. Seperti itu teman. Nah, mungkin bagi teman-teman bisa menambahkan ataupun berbagi info lah, agar saya juga bisa belajar dari teman-teman juga. Kalau ada tutur kata yang saya ucapkan salah, mohon maaf, karena ini hanya persepsi saya. Dan untuk saya tambahkan, dan untuk kesulitan yang sangat berarti dalam ternak entok itu sebenarnya ada 3, yaitu masalah penyakit, masalah pakan, dan masalah penjualan. Kalau ini sudah teratasi, pasti kita akan mendapatkan keuntungan yang teman-teman tonton di video-video yang biasa teman tonton lah, seperti itu. Intinya itu masalah mendasarnya dan hal yang harus diperhatikan ketika mau berternak entok ataupun termotivasi oleh video yang menjabarkan keuntungan dari berternak entok. Beda lagi dengan kalau memang kita benar-benar hobi. Kalau hobi itu kita tidak terlalu memikirkan untung, yang penting kita melakukan hal itu, kita beternak, ada kesulitan kita jalani, entuknya pada mati tetap kita maju terus, kita beli lagi. Nah, ini beda dengan yang hanya termotivasi oleh keuntungan karena melihat video. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk yang termotivasi oleh melihat video, ya tadi seperti tadi hal yang harus dilakukan yang tadi saya jelaskan. Nah, seperti itu ya teman. Nah, mungkin video kali ini hanya seperti itu. Saya hanya mengulas untuk teman-teman yang mau berternak entok, teman-teman yang termotivasi oleh video-video yang ada di YouTube, hal apa yang harus dilakukan, yaitu seperti tadi. Nah, mungkin hanya seperti itu. Kalau ada tutur kata yang kurang pas ataupun belibet ataupun terulang-ulang, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya juga meminta dukungannya dari teman-teman agar channel ini, tempat ndopok-ndopokan kita tentang dunia entok, bisa sukses. Amin ya robbal alamin. Nah, mungkin hanya seperti itu ya teman. Sudah sore, saya mau mandi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngos, ora ternak, ora kepenak.